Bab 1661, Tuan Po Bos yang Kejam. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang, dasar bajingan, buruk sekali bagiku. Di sisi lain, Xuan Yuan, yang terus-menerus berputar-putar bersama UR, menatap Xiao Yan dengan muram, ingin menghancurkan Xiao Yan menjadi 10.000 keping, bahkan sekarang, dia masih tidak berani. Aku percaya itu sebabnya Tian Feng, yang merupakan petarung abadi bintang 5,5 langkah, akan terluka parah oleh seorang pria di tahap tengah petarung abadi bintang 4. Sepertinya kali ini, kau kalah. Melihat ini, UR mengangguk sedikit, dan tubuh jiwa ilusi terus bersinar dengan kekuatan tirani, menatap Xuan Yuandao. Baik UR maupun Xuan Yuan adalah kekuatan awal dari pejuang abadi bintang 5, dan mereka juga memiliki tubuh jiwa, jadi keduanya tidak dapat dibedakan untuk sementara waktu. Tetapi UR tidak menyangka bahwa Tian Feng langsung dipukuli dan terluka parah oleh Xiao Yan. Bagaimana kabarmu? Melihat Xiao Yan membunuh Tian Feng dengan guntur, Irene bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja, tapi si kecil ini, kenapa? Xiao Yan menyingkirkan teknik menelan api dan menatap Zuoma kecil di sampingnya, bertanya-tanya. Aku tidak tahu, dia baru saja masuk ke sini, dia telah menatap bambu roh giok beku, sepertinya terperangkap dalam ingatan. Irene menggelengkan kepalanya, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya yang indah. Hati-hati, kekuatan orang itu tidak boleh diremehkan, dan perasaan di sini selalu tidak benar. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menatap Xuan Yuandao yang sedang bertarung dengan UR di arena. Ah, potongan kecil, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi puluhan ribu keping. Tian Feng, yang terluka parah, langsung jatuh kembali ke tahap akhir dari Dewa Pejuang Bintang 4. Energi hantu di tubuhnya sangat tidak teratur. Jelas bahwa roh hantu dan serigala baru saja dilenyapkan oleh Xiao Yan, kerusakan. Wong Bas, Tian Feng, karena kamu telah mencapai titik ini, maka penuhi aku. Melihat penampilan Tian Feng yang gila, wajah Xuan Yuan di kejauhan tampak acuh tak acuh, jejak api muncul, dan energi hantu di sekujur tubuhnya bergulung kencang, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan. Volatilitas muncul, Xuan Yuan. Tian Feng mendengar kata-kata itu, pupil matanya menyusut rapat, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu, dengan paksa menyeret tubuh jiwa yang melemah, dan tiba-tiba bersiul ke pinggiran istana es. Tian Feng, apa yang kamu lari? Puff! Dengan suara, tubuh Tian Feng belum berlari beberapa ratus meter, tubuh Xuan Yuan tiba-tiba membengkak ratusan kali, melintasi lapisan es dalam satu gerakan dan datang ke Tian Feng, dan kemudian mulutnya terbuka dan tertutup. Sosok Tian Feng langsung dikelilingi olehnya. Tidak bagus. Apa? Untuk beberapa saat, UR dan Xiao Yan berbicara bersamaan, suara mereka penuh dengan keterkejutan. Dengan kekuatan jiwa mereka berdua, mereka secara alami merasakan beberapa fluktuasi aneh. Pada saat ini, Tian Feng tampaknya benar-benar ditelan oleh Xuan Yuan, dan aura Xuan Yuan tiba-tiba melangkah lebih jauh dari tahap awal Dewa Petarung Bintang 5. Weng Om, saat Xuan Yuan menelannya, awan gelap tiba-tiba menutupi permukaan tubuh jiwanya, dan kemudian kekuatan dahsyat tiba-tiba bergetar, dan angin suram datang. Sialan, aku ceroboh. UR datang ke sisi Xiao Yan dan menundukkan kepalanya. Apa yang akan terjadi jika dia memiliki kekuatan tahap tengah Dewa Petarung Bintang 5? Xiao Yan menatap UR di sampingnya dengan tatapan serius. Dari keseriusan di matanya, dia bisa mendeteksi banyak hal. Kalau begitu, aku khawatir kita hanya bisa mundur. Transaksi antara aku dan kamu hanya bisa dipatahkan dan diakhiri. Pada saat ini, UR tertawa tanpa sadar. Petik 2. Sudah diperhitungkan, tapi orang ini, serahkan padaku. Xiao Yan melambaikan tangannya tanpa daya, dan segera melangkah maju. Dia tahu bahwa dalam pertarungan antara dua tubuh jiwa, pihak yang lebih kuat memiliki waktu dan tempat yang tepat, jadi hanya bisa melakukannya sendiri. Tabrakan. Setelah beberapa saat, kabut hitam aneh itu menghilang, dan sebuah tengkorak muncul di tangan Xuan Yuan dalam keadaan ilusi. Melihat lebih dekat, tengkorak itu persis seperti Tian Feng, tetapi sekarang jelas telah kehilangan semua kekuatannya. Seperti boneka yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Pada saat ini, jejak rasa sakit menyelimuti tengkorak itu, dan bahkan ada gelombang yang mengerikan di dalamnya. Orang ini benar-benar telah mengikis semua kekuatan Tian Feng dan memampatkannya menjadi bentuk ini.
Tidak hanya kekuatannya akan meroket ke tahap abadi pertempuran bintang 5 menengah, tetapi bahkan tubuh Tian Feng seperti kekuatan apa yang telah ditambahkan padanya. Xiao Yan melangkah. Dia berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, matanya serius. Baru sekarang, sudah terlambat. Pupil mata Xuan Yuan yang redup tiba-tiba berubah menjadi merah yang menyihir, dan kemudian telapak tangan ilusi itu berubah dengan cepat, dan kekuatan yang menyeramkan dan mengerikan melonjak. Hahaha, kalian semua harus mati. Kekuatan jiwa. Saat tawa gila Xuan Yuan jatuh, cahaya berdarah melintas di punggung telapak tangannya, dan setelah beberapa saat, cahaya itu mengalir langsung ke tengkorak Tian Feng. Pada saat yang sama, tengkorak Tian Feng dari kecil menjadi besar, berkembang pesat, tampilan pada tengkorak itu dengan cepat diperbesar, dan pemandangan rasa sakit yang mengejutkan terus menyusup, diikuti oleh kekuatan penghancur yang sangat kuat. Ledakan roh darah. Dan ketika tengkorak itu berkembang hingga ukuran 100 kaki, tubuh Xuan Yuan dengan cepat mundur, dan jejak senyum suram memenuhi kekosongan. Boom! Tepat saat tengkorak itu mengembang dan meledak dengan cepat, pemandangan cahaya darah tiba-tiba menyebar dari dalam, membuat dasar istana es menjadi tempat berdarah, seperti api penyucian sungguhan, dengan cahaya darah. Meredup, tabrakan. Pada saat itu, aliran cahaya darah seperti kilat melesat keluar langsung dari tengkorak, seperti pemandangan kiamat, yang membuat orang berdebar-debar. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Eriner memeluk dolma kecilnya dengan erat, dan berkata dengan sudut mulutnya yang kering. Xuan Yuan, kemana kau pergi? Sosok Xiao Yan berkedip. Dengan kekuatan api suci, dia tidak terpengaruh oleh cahaya berdarah ini untuk waktu yang singkat. Kau memiliki kekuatan api suci. Tapi bagiku di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 5, itu hanya akan mengalahkan diri sendiri. Mati. Mata Xuan Yuan menjadi gila gelombang. Dia menamparkan Xiao Yan dengan telapak tangannya, dan tawanya bahkan lebih gila, tetapi dia tidak menyadari bayangan yang tidak mencolok di sampingnya dari awal hingga akhir. Telah lama melayang di sisinya. Jerawat. Suara dingin terdengar seperti dewa kematian. Dalam sekejap, suara tajam seperti pisau terhunus muncul, sangat cepat dan sangat tajam. Saat berikutnya, Xuan Yuan, yang kekuatannya akan memasuki tahap tengah Dewa Petarung Bintang 5, mengecilkan pupilnya dengan erat, dan tubuh jiwanya tiba-tiba terpotong menjadi dua oleh makhluk tak dikenal. Api itu bertahan, sumbernya rusak parah, dan kekuatannya sangat berkurang. Sudah berakhir. Setelah beberapa saat, ada senyum di sudut mulut Xiao Yan, dan kekuatan api suci yang lebih panas di telapak tangannya langsung membentuk penjara api, yang langsung menyerap Xuan Yuan ke dalam tubuhnya. Dia tidak membunuhnya karena seharusnya ada sesuatu yang ingin diketahui Xiao Yan tentangnya. Tetapi Xiao Yan masih meremehkan kekuatan Master Penjaga Api. Bagaimanapun, pembunuh tersembunyi semacam ini, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tahap awal Dosian Bintang 4 biasa, masih cukup untuk mengancam pembangkit tenaga listrik lengkap dari Dosian Bintang 4, belum lagi bahwa Master Penjaga Api Xiao Yan telah bermutasi, dan bahkan menambahkan kekuatan api suci Xiao Yan. Gululu, dengan Xuan Yuan yang ditangani oleh Xiao Yan dengan cara ini, ketenangan sepenuhnya dipulihkan di Istana Es. Meskipun ketika Xuan Yuan ditangkap oleh Xiao Yan, semburan energi yang sangat bergejolak muncul di kehampaan Istana Es, tetapi dalam sekejap berlalu. Di sini, kedamaian telah kembali ke Zaidu. Inikah akhirnya? Itu adalah seorang ahli yang akan melangkah ke tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 5. Melihat Xiao Yan, dia tersenyum naif, dan ada pandangan yang mencengangkan di matanya yang indah. Kekejaman Xuan Yuan, sangat tak terlupakan. Dia samar-samar ingat bahwa Xuan Yuan menggunakan kekuatan tahap awal Dewa Pejuang Bintang 5 untuk melenyapkan ahli di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 5, tetapi siapa yang mengira bahwa Xuan Yuan yang kejam ini benar-benar dapat melakukannya. Diselesaikan dengan mudah oleh Xiao Yan, tidak dapat menahan perasaan heran di dalam hatinya. Ada yang salah dengan bayangan orang ini. Irene berdiri di tempat dari awal hingga akhir, dan segera menyadari beberapa fluktuasi kecil di tubuh Xiao Yan. Ketika Xiao Yan dan Tian Feng bertarung tadi, untuk mencegah Xiao Yan terganggu, Liner tidak membuatnya khawatir, tetapi sejak saat itu, dia menyadari bahwa tidak ada bayangan di belakang Xiao Yan. Musuh-musuh seharusnya sudah terpecahkan, jadi mari kita mulai bekerja secepatnya. Xiao Yan berjalan mendekat, menjentikkan jarinya, dan menyapu bersih semua energi hantu yang tersisa di sini, dan berkata, tetapi saat ini, dengan penarikan Master Fire Guard, bayangan Xiao Yan itu juga kembali normal.
Terima kasih atas apa yang baru saja terjadi. UR tidak menghindar, dan melangkah langsung menuju patung es di tengah istana es. Bambu giok dingin sangat penting baginya. Dikatakan terlibat dalam api suci, bahkan jika memasuki ruang api suci, itu akan langsung musnah. Di antara patung-patung es, ada bambu giok beku. Namun, saat ini, mata semua orang tertuju pada roh-roh di dalam patung es, dan mereka tidak memperhatikan gejolak kekosongan di istana es dan tindakan Zuoma kecil. Wow, saat Xiaoyan dan UR berjalan menuju pusat istana es satu demi satu, angin suram yang menyeramkan muncul entah dari mana. Benda ini, saat jarak semakin dekat, UR dan Xiaoyan berdiri tak bergerak pada saat yang sama, mata mereka sedikit bingung. Di depannya ada patung es yang berukuran beberapa puluh kaki. Patung es itu sangat kuat dan tidak dapat dibuka tanpa keterampilan. Di dalamnya, tanaman hijau yang tampak seperti manusia berdiri dengan tenang. Es batu ini bukan benda biasa. Setelah Sunsi, UR menggelengkan kepalanya dan berkata, dia baru saja datang ke sini, dan dia melepaskan kekuatan di tubuhnya, mencoba memecahkan patung es dan mendapatkan bambu giok dingin, tetapi dia terkejut. Saya menemukan bahwa setiap kali jiwa saya menyerbu es batu yang diukir es, hawa dingin yang menembus hati saya dengan mudah menyapu kedalaman jiwa saya, yang membuat UR merasa kedinginan. Saya khawatir kekuatan jiwanya akan benar-benar beku, dan dia tidak dapat menanggung harga yang mahal. Biarkan aku datang. Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata tanpa daya. Perjalanan ke Gletser dan Tianhe ini, jika bukan karena UR memiliki peta terperinci kuil Dewa Jiwa, Xiaoyan tidak akan begitu malu. Bagaimanapun, sejak memasuki Tan Suci yang abadi, Xiaoyan belum menemukan hal-hal baik, tetapi lebih seperti preman yang umumnya melayani orang lain. Es batu ini, tampaknya memiliki kehidupan. Telapak tangan Xiaoyan baru saja menyentuh patung es di depannya, dan tiba-tiba hawa dingin, yang langsung di luar kendali Xiaoyan, menembus ke dasar hati Xiaoyan. Gua es selama 10.000 tahun pada umumnya. Anda harus tahu bahwa ketika Xiaoyan berada di benua Doqi, tubuhnya telah ditempa oleh banyak api yang berbeda. Sekarang, dengan peningkatan Saint Flame dan transformasi Dewa Naga, itu dapat membuat semua orang merasa dingin, yang cukup untuk membuktikan bahwa suhu di sini luar biasa rendah. Cobalah dengan api suci. Melihat dahi Xiaoyan, jejak keringat muncul, UR buru-buru berkata, misteri patung es ini jauh di luar imajinasinya, saya khawatir hanya api terkuat yang dapat melakukannya. Xiaoyan mengangguk ringan, dan api suci kuning kaki yang menyilaukan mengalir keluar dari tubuhnya seperti cairan, mengalir ke patung es seperti batu giok putih di depannya. Weng berdengung. Dalam sekejap, bambu giok dingin, yang sepenuhnya membeku di dalam patung es, menggeliat seperti aliran air yang hidup, dan aura hijau subur sepenuhnya pulih, yang membuat orang cukup bingung. Tidak bagus. Putar balik. Setelah sekejap mata, pupil Xiaoyan menyusut rapat. Tampaknya ada suantian lain di antara patung-patung es, karena es batu di atas patung-patung es itu benar-benar menyerap kekuatannya sendiri, dan dia langsung berteriak. Sosok itu mencoba mundur dengan cepat, tetapi kekuatan api suci di tubuh Xiaoyan perlahan diserap oleh Qi, dan bahkan di es batu patung es itu, telapak tangan Xiaoyan tetap kokoh. Kesempatan bagus. Pada saat yang sama, Mo Wushuang, yang telah bersembunyi dalam kegelapan, memiliki ekspresi aneh dan aura aneh melonjak. Dengan bantuan perubahan mendadak ini untuk menutupi, dia langsung menembak Xiao Zuoma. Kepindahan yang tiba-tiba itu membuat mereka bertiga tidak siap. Pulang. Melihat ini, Irene buru-buru menarik dolma kecil itu untuk mundur, tetapi dia tersandung, dan dolma kecil di tangannya tampaknya telah hilang. Pembaruan tercepat dari novel Kiki https://. Susu. Terima kasih. Dengan satu pukulan, Xiao Zuoma, yang sedang dalam keadaan terobsesi, ditangkap. Mo Wushuang tidak tinggal lama, dan menukik langsung keluar istana es. Bajingan. Melihat ini, Irene tampaknya mengejar kecepatan yang meroket, tetapi dia tidak berdaya untuk terlempar dalam sekejap. Ayo, kekuatan jiwa. Xiaoyan berteriak dengan tergesa-gesa, dan sudah terlambat untuk mengurus Xiao Zuoma. Segera, Xiaoyan dan UR mengenakan kekuatan es yang sangat ganas. Gelombang kekuatan jiwa yang mempesona muncul seperti mata air dan berkumpul menuju patung es. Setelah beberapa menit, patung es itu perlahan menjadi sunyi, dan bahkan semburan retakan merasuki patung es, yang selalu sangat kuat. Adapun kekuatan yang baru saja diserap,
disuntikkan ke dalam bambu roh. Krak, dengan suara, patung es itu hancur seketika, dan bambu giok dingin yang hijau dan subur itu sepenuhnya terekspos di udara seperti sepotong kecil giok. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Rupanya, itu baru saja menyerap kekuatan Xiaoyan, seolah-olah mengembalikan Lingzu ke penampilan aslinya. Transaksinya seharusnya berhasil. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata, "Ini peta yang kamu butuhkan. Ini memiliki rute paling rinci untuk memasuki 4 kuil Dewa Jiwa. Kamu tidak perlu khawatir aku berbohong kepadamu. Peta ini diberikan kepadaku oleh guruku, Dekan Institut Jiwa." Saat dia berbicara, dia dengan lembut mengambil bambu giok dingin itu ke dalam sakunya, dan segera mengeluarkan gulungan berwarna giok yang diukir dengan indah. Xiaoyan membuangnya. Tidak masalah. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyusup ke dalamnya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa tidak ada masalah lain, jadi dia dengan hati-hati menyimpannya. Xiaoyan selalu memiliki intuisi tentang 4 kuil utama Dewa Jiwa. Tampaknya apapun yang terjadi, tidak hanya untuk Mu Yingying tetapi juga untuk Acachia Broken Heart, dia harus pergi ke sana sekali. Pengingat yang bersahabat, Acachia Broken Enteric Inflammation ada di tangan Dewa Jiwali. Meskipun dia memiliki peta ini, tingkat pertahanan keempat kuil itu jauh melampaui imajinasimu. Akan ada suatu masa di masa depan. Mari kita bertemu lagi di inti Seintan yang abadi. Begitu suara itu jatuh, sosok Yuer pergi tanpa ragu-ragu, hanya menyisakan Xiaoyan dan mereka berdua. Dan istana es ini senyap seperti kematian, belum lagi Zuoma kecil itu dibawa pergi oleh Mu Shuang pada saat kritis. Di dasar istana es, hanya tersisa Xiaoyan dan Irene. Keduanya terdiam beberapa saat, tidak berbicara, dan tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Zuoma kecil, ditangkap oleh Mu Shuang. Setelah beberapa saat, mata Aileen dipenuhi rasa bersalah, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia menarik Xiao Zuoma sendiri dari awal hingga akhir, tetapi sekarang setelah dia ditangkap, Irene secara alami sedikit banyak merasa bimbang di dalam hatinya. Mu Shuang tampaknya telah mengikuti kita sejak dia meninggalkan kita. Tetapi dia juga salah satu dari 3 orang kuat di kuil Suantian, mengapa dia membiarkan 2 orang kuat di aula itu dilenyapkan oleh kita dan tetap acuh tak acuh. Sekarang menangkap Xiao Zuoma, mengapa ini? Xiaoyan berdiri di samping patung es dengan linglung, dan mengerutkan kening sambil berpikir, tetapi ada banyak pecahan es yang tersisa di patung es itu, dan bagian dalamnya tampak dingin. Tidak ada yang tersisa selain bambu yuling. Dia seharusnya baik-baik saja, samar-samar aku bisa merasakan aura di tubuhnya. Mu Shuang tampaknya menuntunnya menuju inti Holy Tan of the Unding. Setelah Sun bernapas, mata Xiaoyan menjadi dalam, melihat keluar istana es yang hampa. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini begitu tirani, tanpa penutup kabut keabadian, tentu saja, dia samar-samar bisa merasakan aura Xiao Zuoma. Dia seharusnya baik-baik saja, dan kali ini tidak pasti apakah dia akan mendapatkan kembali ingatannya karena ini. Xiaoyan bergumam, sepertinya kau tahu detailnya. Mendengar kata-kata Xiaoyan, sedikit keraguan muncul di wajah kecil Irene. Aku memiliki api suci, dan dia tampaknya memiliki fluktuasi yang sama di tubuhnya, tetapi aku tidak tahu apakah itu lahir bersamanya atau diberikan padanya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika api abu-abu pada Xiao Zuoma benar-benar bawaan, maka gadis ini mungkin benar-benar roh api mayat hidup, dan amnesianya mungkin berhubungan dengan penguasa jiwa, jika tidak, bahkan Xiaoyan tidak tahu latar belakangnya. Pengalaman hidup gadis ini terlalu misterius, bahkan gurunya tidak tahu. Kalau begitu, mari kita pergi ke inti Seintan yang abadi terlebih dahulu. Saya khawatir banyak orang kuat telah berkumpul di sana saat ini. Kata Irene, hei, jangan khawatir, di istana es ini, ada lebih dari sekadar batu giok dingin dan bambu. Xiaoyan hanya tersenyum, dan tepat setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke dalam patung es yang pecah. Apa yang begitu bagus? Irene mendengar kata-kata itu, dan langsung menjadi tertarik, dan berlari mendekat. Lihat, setelah Xiaoyan bergetar beberapa saat, di dalam patung es yang hancur, potongan-potongan es indah yang hanya seukuran telapak tangan perlahan ditarik keluar oleh Xiaoyan. Betapa indahnya Borneol, benda ini. Melihat Borneol putih yang perlahan dan diam-diam berada di telapak tangan Xiaoyan, mata indah Irene berkedip, seolah-olah dia teringat sesuatu. Alam es misterius. Saat berikutnya,
Irene menutup mulut dan hidungnya dengan tangan kecilnya dan berkata dengan suara kaget. Benar sekali, jika bukan karena UR yang terburu-buru, aku khawatir bukan giliran kita untuk mengambil benda ini. Xiao Yan memiliki senyum langka di sudut mulutnya. Jelas, perjalanan ke Gletser dan Tianhe ini tidak sia-sia. Alam es misterius, dikatakan bahwa benda ini dapat menyembunyikan kekuatan untuk menghentikan panas yang ekstrim, sehingga pengguna dapat tetap terjaga. Meskipun benda ini tidak seberharga bambu giok dingin, benda ini hampir sama. Irene tersenyum senang. Ada berapa banyak? Irene bertanya setelah beberapa saat, jari-jari kakinya sedikit menunjuk, dan dia melihat ke dalam patung es. Total ada 6 bagian. Benda ini seharusnya memainkan peran yang sangat penting bagi kita untuk memasuki inti Tan Suci Abadi. Xiao Yan juga tertawa. Nuo, setengah untuk 1 orang. Xiao Yan tidak sopan, dan langsung membagi benda itu menjadi 2. Kalau begitu, ayo kita pergi. Melihat Xiao Yan begitu ceria, Irene langsung menyerahkan 3 tablet alam es misterius itu kepadanya, dan segera memutuskan untuk tidak menyembunyikannya dari Xiao Yan. Kemana? Mungkinkah kau tahu jalan menuju inti api suci abadi? Xiao Yan baru saja menyimpan 3 tablet alam es misteriusnya, dan tiba-tiba menatap Irene dengan heran. Meskipun efek misterius alam es misterius itu tidak banyak berguna bagi orang seperti Xiao Yan yang memiliki 2 jenis api suci. Oleh karena itu, dia memberi Irene 3 dengan sangat murah hati. Itu adalah tindakan yang tidak disengaja, tetapi itu tidak terduga. Eriner tidak lagi menutupi, dan memutuskan untuk membawa Xiao Yan ke inti Tan Suci Abadi. Tentu saja, Eriner tersenyum. Bagus sekali, tapi tunggu dulu. Keluar dari sini. Seketika, Xiao Yan terkejut, dan cahaya yang sangat lemah langsung dilemparkan ke permukaan es oleh Xiao Yan. Bajingan kecil, suara das meledak, dan ledakan raungan ganas memenuhi udara. Orang ini adalah Xuan Yuan, tetapi saat ini, asalnya rusak, kekuatannya sangat berkurang, dan dia menyusut menjadi cahaya redup, yang cukup memalukan. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu sekarang, aku hanya punya 1 pertanyaan untukmu. Kalian adalah pasukan kerajaan hantu. Tanya Xiao Yan. Lalu bagaimana? Bagaimana kalau tidak? Pokoknya, perjalanan ke api abadi ini sudah diatur secara diam-diam oleh penguasa itu, dan bahkan kau tidak bisa mendapatkan api abadi. Ketika pasukan kita tiba di wilayah Lihun, wilayah di wilayah Lihun hanya akan menjadi jiwa-jiwa bawahan kita yang telah mati. Susu. Bahkan jika napasnya sangat lemah, Xuan Yuan mencibir dan meraung. Lupakan saja, ketika ada waktu untuk menginterogasi orang ini dengan benar, pertempuran untuk mendapatkan api abadi adalah hal yang paling penting sekarang. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sumber jiwa Xuan Yuan langsung diserap ke dalam tubuhnya, dan telapak tangannya tanpa sadar mengepal erat. Xiao Yan diam-diam mengingat apa yang dikatakan orang ini gelombang, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Tidak peduli seberapa kuat kerajaan hantu, itu tidak akan pernah menjadi setengah kekuatan pemakan jiwa, jadi Xiao Yan tidak khawatir. Hehe, jangan khawatir, ayo pergi. Melihat mata Xiao Yan yang begitu serius, Irene tersenyum manis. Begitu suaranya jatuh, seberkas cahaya perak tiba-tiba memenuhi tangan gioknya, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya di depan keduanya. Rilis pertama https://https://. Gadis ini benar-benar pantas diajari oleh lelaki tua di halaman bawah tanah. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat garis hitam itu. Jika bukan karena kehilangan yang tidak disengaja tadi, aku khawatir situasinya saat ini akan sangat buruk. Ayo pergi. Mereka berdua tidak ragu-ragu, mereka langsung menelan sejumlah besar pil obat untuk memulihkan ki dendam mereka, sehingga melangkah ke lorong hampa ini selangkah demi selangkah. Dan lorong hampa ini jelas diberikan kepada Irene secara pribadi oleh para guru besar dari kepala sekolah AI, dan itu dapat langsung terhubung ke inti Tan Suci Abadi. Hukum, ini adalah pro dan kontra dari para pemalas dan murid dari kekuatan besar. Weng Ham, dengan suara, kehampaan itu tertutup, dan tempat itu kembali sunyi, tetapi saat ini, Tan Suci Api Abadi juga tampaknya telah mencapai bagian tengah. Pada awalnya, pembukaan Tan Suci Abadi memungkinkan para pembangkit tenaga listrik ini untuk mendapatkan beberapa harta di pinggiran terluar dan harta yang cukup untuk melindungi mereka dari pembakaran api suci, sehingga mereka dapat memasukinya dengan lancar. Sekarang,
Saya khawatir para pembangkit tenaga listrik ini telah mengumpulkan harta karun yang cocok dan menuju inti Tan Suci yang abadi. Holy Tan of the Unding adalah ruang yang sangat istimewa. Bentuknya seperti bola, bagian terluarnya ditutupi oleh kabut mayat hidup untuk merasakan kekuatannya. Di antara mereka, Unding Fire adalah sorotan yang sebenarnya, tetapi kali ini Unding Saint Tan telah mengalir ke para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, sebagian besar pembangkit tenaga listrik berkecil hati dan hanya dapat mengalihkan perhatian mereka tanpa alasan dan bergerak menuju harta karun lainnya. Dan pergi, karena di mana Anda memasuki inti Holy Tan of the Unding, ada keberadaan khusus yang disebut gerbang keabadian. Hanya ketika kekuatan mencapai tingkat kesempurnaan Dosian Bintang 4, seseorang dapat berhasil melewati gerbang keabadian. Sial, apa yang terjadi dengan sekte mayat hidup ini? Pada saat ini, di tanah datar di tengah-tengah Unding Holy Tan, di luar gubuk yang agak sederhana, puluhan tokoh berkumpul di sini, dan di antara mereka kekuatan sebagian besar dari mereka berada di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 4 dan Dewa Pejuang Bintang 4 yang terlambat. Tampaknya beberapa orang hendak menginjakkan kaki di alam abadi pertarungan Bintang 4, tetapi saat ini mereka juga terhalang oleh pintu mayat hidup, dan sosok mereka cukup malu, jelas mereka tidak pernah mati, karena kalah. Dengan suara, angin bertiup di tanah datar, saluran ruang angkasa muncul, dan kemudian dua sosok muncul. Ada satu langkah terakhir untuk memasuki Tan Suci yang abadi. Begitu mereka berdua berdiri teguh, Irene berkata dengan cukup main-main. Satu langkah lagi. Xiao Yan mengerutkan kening ketika mendengar ini, seolah-olah dia memiliki firasat buruk, melihat sekelompok orang kuat yang mengelilingi rumah kayu sederhana. Ini, Irene dari Akademi Roh Bumi. Beberapa orang dengan penglihatan luar biasa melihat mereka berdua muncul, dan segera mengenali keduanya. Bukankah itu orang pertama yang dikabarkan di Akademi Roh Bumi, Xiao Yan? Kekuatan dari 5 aliansi Akademi Roh Bumi telah masuk, dan mereka. Sosok yang berkumpul itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Apa ini? Xiao Yan berjalan perlahan dan bertanya kepada semua orang. Ini adalah pintu keabadian, dan bagian dalamnya adalah tempat api keabadian berada. Dan di pintu keabadian ini, hanya pembangkit tenaga listrik Dosian Bintang 4 yang lengkap yang dapat melangkah ke dalam napas. Orang-orang ini berbicara langsung, tetapi suara mereka penuh dengan sedikit candaan. Jelas, kekuatan jangka menengah Xiao Yan dari Dewa Pejuang Bintang 4 masih jauh dari ambang pintu masuk. Pintu keabadian, Dewa Pejuang Bintang 4 sudah lengkap. Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Sesuatu ketika dia mendengar kata-kata itu, dan matanya menjadi aneh. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Menurut catatan guru, gerbang keabadian didirikan untuk mencegah beberapa pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan yang tidak memadai untuk menyerbu ke dalamnya, karena api abadi adalah 20 suara teratas dalam daftar api suci, dan kekuatan api tidak cukup untuk pertempuran bintang 4. Pembangkit tenaga listrik di tingkat kesempurnaan abadi memiliki penindasan yang menghancurkan. Irene berjalan maju, mengikuti di belakang Xiao Yan, dan menjelaskan. Tes, pinggang ini, kulit ini seperti es dan salju. Tapi omong-omong, Irene ini ada di halaman. Dikatakan bahwa dia selalu sangat dingin. Bagaimana bisa seperti ini sekarang? Meskipun semua orang cukup antusias dengan penampilan Irene, mereka tampak seperti anak dari keluarga kecil. Sikap seperti itu juga tidak dapat dihindari untuk sementara waktu karena iri. Kekuatan jangka menengah Xiao Yan ini dari Dosian Bintang 4 sebenarnya mampu melatih Irene ini dengan sangat lembut, dan orang-orang kuat yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada Xiao Yan. Yang kuat memang dilahirkan, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya. Masuklah dan lihatlah, kita harus bergegas, seharusnya sudah ada banyak orang kuat yang masuk. Xiao Yan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan orang kuat lainnya, dan segera maju sedikit, menuju gubuk sederhana itu. Rumah kumuh sekali. Ini, sebuah susunan. Segera, setelah Xiao Yan mendorong pintu hingga terbuka, semburan asap abu-abu memenuhi udara, dan kemudian pola aneh membentuk susunan persegi di tanah gubuk sederhana itu, yang tingginya tidak lebih dari 5 meter. Formasi itu berbentuk persegi, dan sejajar di sekelilingnya, tetapi di dalamnya, ada serangkaian garis tersembunyi dan esoteris, yang mengejutkan, dan ada kekuatan yang agak aneh di dalamnya. Bagaimana cara melakukan ini? Xiao Yan bertanya-tanya. Masuklah ke dalamnya,
dan itu akan secara otomatis mendeteksi apakah kamu memiliki kualifikasi untuk memasuki Tan Suci yang abadi. Erin berbisik. Dia tidak terburu-buru, lagi pula, dia telah mencapai kekuatan sempurna dari Dosian Bintang 4, dan hanya masalah waktu sebelum dia melewati gerbang keabadian, dan sekarang tugas yang paling mendesak adalah Xiaoyan. Kekuatan jangka menengah Xiaoyan dari petarung abadi Bintang 4, dapatkah dia melewati gerbang keabadian? Tetapi untuk beberapa alasan, Irene merasa bahwa Xiaoyan tidak akan gagal dengan mudah. Sabu-sabu, Xiaoyan mengangkat kaki depannya dan melangkah langsung ke area yang ditutupi oleh formasi persegi. Orang ini, meskipun dia memiliki banyak keberuntungan, tetapi klan abadi ini tidak akan memaafkannya. Mari kita lihat bagaimana orang pertama di apa yang disebut Akademi Roh Bumi kalah. Beberapa penonton berkata dengan gembira, kekuatan macam apa ini? Begitu dia melangkah masuk, rasa berat muncul di wajahnya, menyebabkan Xiaoyan seperti gunung Tai menekan bagian atas, dan tekanannya berlipat ganda. Rilis pertama https://https://. Transformasi pertama Dewa Naga. Xiaoyan tidak berani ragu, dan transformasi pertama Dewa Naga langsung digunakan, dan kebugaran fisiknya mencapai tingkat baru, hampir tidak mampu menahan tekanan besar. Jika tidak akan ada peningkatan dalam transformasi pertama Dewa Naga. Saya khawatir Xiaoyan akan terluka parah oleh gelombang ini. Weng berdengung. Seketika, awan kabut abu-abu menyelimuti rumah kayu sederhana itu, dan Xiaoyan merasakan aliran kekeringan. Api abu-abu, api mayat hidup. Ziwo, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat api abu-abu yang mengancam memenuhi rumah kayu di depannya gelombang. Meskipun api abadi berada di peringkat 20 teratas, itu hanyalah api anak-anak, dan dia sudah memiliki 2 api suci di tubuhnya. Oleh karena itu, bagi orang biasa, mungkin sangat sulit bagi orang biasa untuk memasukinya tanpa kekuatan penuh dari Dewa Pejuang Bintang 4, tetapi bagi Xiaoyan, itu seperti upaya langsung. Api abadi, Tuan Muda ada di sini, kata Xiaoyan dengan senyum di sudut mulutnya. Tawa itu baru saja jatuh, dan api di dalam tubuh berlari dengan kecepatan tinggi, dengan mudah menggerogoti api abu-abu yang meresap ke seluruh rumah kayu. Ada semburan sinar cahaya yang ganas, menutupi tubuh Xiaoyan. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan menghilang di sini. Dia menghilang karena kekuatan formasi persegi dan memasuki inti api abadi. Sepertinya dia berhasil. Itu benar-benar tidak sesederhana itu. Tidak heran para guru mengatakan bahwa orang ini adalah monster. Irene bertepuk tangan dengan ringan dan langsung mendorong pintu hingga terbuka, dan segera mengikuti Xiaoyan dan masuk bersama. Sesederhana itu, melihat keduanya menghilang satu demi satu, sekelompok orang kuat di luar rumah kayu tidak bisa tidak saling memandang. Mereka tahu tirani formasi di rumah kayu sederhana itu, tetapi formasi tirani seperti itu, ditambah dengan pemenjaraan semacam itu, tampaknya berada di tangan Xiaoyan, seperti tidak ada apa-apanya. Dalam sekejap, tempat itu menjadi sunyi senyap. Mungkin orang pertama yang disebut Xiaoyan di Akademi Roh Bumi juga layak menyandang nama itu, tetapi ini tidak penting, karena selanjutnya, pertempuran untuk api abadi baru saja mencapai tahap yang sangat penting setelah Xiaoyan dan keduanya melewati gerbang keabadian. Para ahli teratas di Sekte Suci Keabadian ini berkumpul di inti untuk sementara waktu, dan sorotan sebenarnya terungkap perlahan saat ini. Gululu, dengan suara, formasi pintu mayat hidup menggeliat. Xiaoyan dan Irene memasuki bagian dalamnya satu demi satu. Di sini, itu benar-benar tempat di mana api mayat hidup ada. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dan keduanya berdiri di tanah pada saat yang sama. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Karena saat ini, daun mayat hidup dan burung pipit abadi di tubuh Xiaoyan semuanya mengirimkan gelombang fluktuasi yang sangat tirani. Tempat ini seharusnya menjadi jimat suci yang sebenarnya dari yang abadi. Melihat ruang aneh di bawah kakinya, Xiaoyan menjilati sudut mulutnya dan berkata dengan panas. Ini adalah kekosongan yang gelap, areanya sangat luas, dan cakrawala tidak ada habisnya. Titik-titik cahaya abu-abu yang luar biasa tertutupi dalam kehampaan seperti bintang-bintang, dan tidak ada hiasan di kehampaan, hanya titik-titik cahaya abu-abu, dan beberapa yang bening di bawah kaki setiap orang. Selain aliran air yang transparan, tidak ada yang lain di ruang ini. Ayo pergi, seharusnya di sanalah sorotan yang sebenarnya. Irene menatap gunung yang agak tinggi dengan matanya yang indah, dan menemukan bahwa ada lusinan aura tirani di sana. Jelas,
Orang-orang ini seharusnya bertarung untuk mendapatkan api mayat hidup kali ini, pesaing. Ayo pergi. Keduanya saling memandang, dan kecepatannya meroket langsung dari tanah datar, menuju puncak gunung. Di ruang ini, air yang menggeliat di tanah datar hanya dapat menenggelamkan pergelangan kaki keduanya, dan di tengahnya, ada gunung yang tinggi terangkat, dan kabut abu-abu meresap ke gunung, dan tidak jelas seperti apa bentuknya, tetapi banyak sosok telah berurusan dengan kehampaan, mereka tampaknya sedang menunggu sesuatu, dan dalam kabut abu-abu, bahkan ada kekuatan yang mengejutkan yang akan segera bangkit. Xiao Yan, Irene, orang-orang yang berdiri di tepi gunung saat ini menyaksikan Xiao Yan dan keduanya mendekat, dan tiba-tiba berbicara dengan heran. Sungguh mengejutkan bahwa seorang sampah di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 4 bisa masuk ke sini. Di antara mereka, Zhao Guang dari Aliansi 5 Sekte berkata sambil mendengus dingin. Tidak mungkin untuk mengatakan itu. Di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 4, mampu melewati gerbang keabadian dan masuk ke sini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini luar biasa. Saya pikir Yang Mulia sedang dalam suasana hati yang suram, jadi Anda harus pergi sesegera mungkin, dan Anda akan dipukuli sampai mati untuk sementara waktu. Tetapi Yuer, yang berada di sampingnya, berkata dengan tatapan menghina di matanya. Kelima anggota dari 5 aliansi ini tidak tahu mengapa, sejak berakhirnya Gletser Tianhe, mereka bertiga sangat bermusuhan dengan Yuer, Xiao Yan, dan Eriner, dan alasannya mungkin karena mereka bermain dengan kuil Suantian yang kuat. Sekarang menyimpan dendam. Yuer, kamu, melihat Yuer dengan gigi tajam dan mulut tajam, mereka berlima berkata dengan mata serius. Baiklah, karena kamu sudah masuk, mari kita lakukan. Siapa yang akan berakhir dengan api keabadian, terserah pada keberuntungan masing-masing individu. Pada saat ini, Pengadilan Keadilan yang selalu tenang dan pusat kekuatan pengadilan-pengadilan berbicara bersama, dan saat mereka berbicara, ada jejak keheningan yang mematikan dalam kehampaan ini. Jelas, kekuatan kedua orang ini mungkin adalah keberadaan yang paling tirani dalam kelompok ini. Ruang ini hanya dapat menampung pusat kekuatan di tahap awal Dewa Pejuang Bintang 5. Jika kekuatan mereka mencapai tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 5, mereka akan sepenuhnya ditolak dan tidak dapat masuk. Selain penghalang gerbang abadi, pertempuran api abadi akan menjadi Dewa Pertarungan Bintang 4. Sempurna untuk pertempuran antara pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 5. Adapun puluhan orang di sini, kecuali beberapa anggota Aliansi 5 Sekte dan Xiao Yan, kekuatan semua orang hampir berada di tahap awal Dosian Bintang 5, dan bahkan pembangkit tenaga listrik Pengadilan Keadilan dan Pengadilan Penghakiman telah mencapai puncak tahap awal Dosian Bintang 5, hanya berjarak dekat. Satu langkah adalah memasuki tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 5. Novel-novel Kiki pertama kali dipublikasikan di seluruh jaringan. Bagaimana situasinya? Xiao Yan dan keduanya datang ke UR dalam sekejap, dan segera melihat puluhan orang di sekitar mereka dengan waspada dan bertanya. Di antara puluhan orang itu, ada 10 orang lainnya dari 5 halaman utama, dan beberapa orang yang tersisa mengenakan pakaian aneh, dan mereka bahkan menggunakan jubah hitam untuk menutupi wajah asli mereka, sehingga orang tidak dapat melihat wajah asli mereka, dan napas mereka cukup tinggi. Penyembunyian itu tampaknya merupakan penyembunyian yang disengaja. Orang-orang ini, Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat kelima pria misterius berpakaian hitam di sampingnya. Di antara kelima orang itu, aura satu orang tampaknya sangat konsisten dengan Mu Shuang, tetapi Xiao Yan tidak yakin. Selain itu, aura keempat pria berjubah hitam lainnya seperti kekuatan jahat, menyebabkan Xiao Yan tidak yakin. Yan merasa sangat tidak nyaman. Orang ini, apakah itu yang disebut Xiao Yan? Kelima pria berjubah hitam itu juga tampaknya merasakan sosok Xiao Yan, dan segera berbicara sedikit. Ada gelombang samar dalam suara mereka, dan gelombang inilah yang menyebabkan api suci dalam diri Xiao Yan menjadi rusuh. Jika orang-orang ini bukan yang terkuat di antara para pendosa, mereka adalah ras jahat di luar alam. Pada saat ini, Xiao Yan juga langsung mengonfirmasi. Sekarang semua orang sudah di sini, mari kita mulai. Kabut abu-abu di depan kalian ini seharusnya menjadi belenggu pelindung yang melindungi api. Mayat hidup, hanya dengan menyatukan kekuatan kita dan menghancurkannya, kita tidak dapat menghancurkan belenggu ini dengan kekuatan pribadi. Bagaimana menurut kalian? Untuk sementara waktu, Yu Xiao, pembangkit tenaga listrik Pengadilan Adjudikasi, berkata, tetapi tidak ada ruang untuk negosiasi dalam suaranya gelombang seperti sebuah perintah.
Ayo kita lakukan, kuharap kalian tidak menyembunyikannya, jika tidak, belenggu ini akan terkikis, dan tidak seorang pun dari kita akan dapat melarikan diri, atau bahkan menjadi budak api. Deng Qing tertawa bersamanya. Gengsin Liu mau kiki novel Wang, W gelombang. Crash, Rotten Hand, Judgment Lock, petik 2 petik 2. Sword of Judgment, ular itu seperti ular piton. Segel Raja Surgawi. Untuk sementara waktu, keterampilan bertarung yang kejam menguasai langit dan menutupi bumi, menghiasi kekosongan yang damai ini menjadi lautan api yang membara. Pada saat yang sama, di tengah tan suci yang abadi, abu-abu yang mengelilingi api mayat hidup meresap ke udara. Ke bawah, abu-abu itu menyebar perlahan menghilang seperti awan asap, menampakkan penampilan aslinya. Ini adalah pohon raksasa yang menjulang tinggi. Setelah beberapa saat abu-abu yang diselimuti menghilang, pemandangan yang mengejutkan tiba-tiba muncul di depan semua orang. Yang terlihat adalah gunung yang agak berani. Gunung itu curam secara keseluruhan. 5 pilar batu besar membentuk seluruh gunung, seperti 5 jari manusia, dan bahkan napas yang menakjubkan. Meresap darinya, di ruang gelap terdalam Gunung Wuzi, tampaknya ada kekuatan yang sangat kejam, berdetak perlahan. Pinggiran luar gunung, yang seperti Gunung Wuzi, adalah pohon kuno yang menjulang tinggi dengan cabang-cabang yang rimbun. Cabang-cabangnya yang berwarna coklat tua menutupi seluruh Gunung Wuzi, dan di cabang-cabangnya yang kuno, terdapat garis-garis abu-abu yang misterius dan tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya, seperti garis-garis dan kata-kata dari zaman kuno, muncul dengan tenang, dan dengan peningkatan ini, kekuatan yang penuh dengan pohon kuno ini membuat setiap orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Di tempat yang agak tersembunyi di dalam Gunung 5 Jari, nyala api abu-abu samar berdenyut seperti peri. Itu, api mayat hidup.